Ya saudara, masih di 3 in 1. Jadi kalau tadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan Pak Abraham Samad, pejuang anti rasuah yang saat ini lagi sibuk-sibuknya membidik para koruptor yang nakal-nakal. Kita juga kehadiran tamu yang spesial juga hari ini. Iya betul sekali, dimana kita juga pasti ingin tahu dan mengingat kembali seperti apa KPK ini di awal-awal berdirinya dulu. Langsung saja kita panggil ya. Mantan Ketua KPK, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Ya. Mari silakan. Selamat malam Pak Ruki. Selamat malam Pak Ruki. Apa kabar? Selamat Sehat-sehat. malam Kabar Pak Ruki. baik. Apa kabar yang cantik-cantik Alhamdulillah. dan masa depan bangsa? Betul sekali. Satu, jangan sampai kena penyakit yang namanya korupsi. Nah, Wah. itu penyakit ya Pak ya? Korupsi Penyakit. itu penyakit ya Pak? Penyakit ya? yang membuat Mari bangsa silakan. ini tidak bisa maju. Tuh, Ngerin gitu. tuh ya. Ini bukan cuman petuah-petuah loh. Muncul-muncul udah tegas banget ya. Iya, betul. Apa kabar Pak Ruki? Baik, alhamdulillah menikmati masa pensiun. Alhamdulillah, Menikmati sehat masa ya. pensiun. Kayaknya mukanya juga makin cerah nih. Dari dulu kalau dari masih dulu. belum. Iya Pak Ruki, tadi kalau sama Pak Abraham kita cerita bahwa Pak Abraham itu selama memimpin banyak sekali teror-teror yang dihadapi ya. Mulai dari teror modelnya SMS lah, telepon lah, sampai yang terbaru Klinik-klinik mungkin juga ancaman-ancaman santet. Nah kalau waktu zamannya Pak Ruki sempat menghadapi hal itu? Pak Ruki ini kan sebagai pelopor pertama justru. Kalau soal ancaman, soal teror, soal santet itu sih makanan saya hari-hari. Oh gitu Pak? Saya kan mantan polisi. Iya. Jadi sebelum ngadepin KPK juga. santet, dicegat orang di tengah jalan, ditodong pistol, apalagi cuma pisau, santet itu ada. Bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan tapi harus kita waspadai. Apa Oke. teror yang paling kayaknya mencekam banget gitu Pak? Agak sedikit sih karena sudah menyangkut keluarga. Jadi ceritanya ketika itu saya pulang, saya masih di jalan sekitar jam 7, habis sholat maghrib pulang dari kantor menuju ke rumah, istri saya telepon bahwa rumah saya diserbu oleh semut terbang itu loh, yang keluar pada waktu sore hari. Iya. Anehnya apa? Di sekampung itu hanya rumah saya yang mengalami hal seperti itu, tetangga nggak ada. Dan model-model teror itu biasanya cuma dihadapi oleh para pimpinan KPK-nya atau justru malah penyidik-penyidiknya? Termasuk penyidik dan penuntut umum. Suatu saat ada hal yang magic. Penuntut umum saya di ruang sidang pengadilan tidak mampu berbicara. Oh ya? Maksudnya tidak mampu berbicaranya. Kehilangan pikiran, kehilangan kata-kata apa yang mau disampaikan. Jadi diam aja waktu Ya, diam aja, beku. Sehingga berkali-kali diingatkan lalu diganti karena jaksa penuntut umum 3. Itu pada akhirnya sore hari Itu di mereka Tipikor melapor ya kepada Pak saya. ya? Ya di Tipikor. Sore hari melapor kepada saya bahwa mereka sidang itu mendapatkan gangguan yang cukup serius. Oh tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Antara lain karena mereka tidak mampu berbicara bebas seperti sekarang ini. Saya bilang ini bawa oleh kalian. Sidang. Sudah mereka kantongi, mereka simpan di tasnya. Sidang. Sorenya mereka laporan lancar Pak. Lancar. Kita berhasil membuktikan. Oh, gitu. Tahu apa isinya itu sih Jimat? Apa Pak? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Hanya sekedar memberikan Sugesti. kepada para jaksa penuntut umum bahwa saya komandan Anda bersama Anda untuk menghadapi segala macam. Wow, luar biasa. fasilitasnya sebenarnya terbatas tuh Pak. Gimana ceritanya Pak? Wah, ini mengingatkan kembali saya tahun 2003 bulan 2003 Desember, iya betul. Bayangkan pelantikan kami sebagai pimpinan KPK itu dilakukan pada tanggal 29 Desember. Udah lagi libur-liburnya akhir tahun. Orang mestinya. semua sudah pulang kampung, udah sepi semua. Saya pun tidak sangka ada latar belakang politis. Kenapa 29 Desember? Para pejabat pemerintah pun sudah pada pulang, sudah pada persiapan libur. Tiba-tiba mereka dipanggil kembali oleh Presiden Megawati, Ibu Megawati, untuk menghadiri pelantikan pimpinan KPK. Tanggal 29. Kenapa tanggal 29? Karena undang-undangnya mengatakan selama lamanya 2 tahun, pemerintah akan membentuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu ditandai dengan pelantikan pimpinan. Dan 2 tahun itu, batas akhirnya adalah tanggal 29 Desember. 2003. Maka kalau 29 Desember tidak dilantik, berarti pemerintah saat itu telah melakukan pelanggaran undang-undang. Berarti dari 2001 sebenarnya sudah diluncurkan wacana untuk pembentukan komisi Dan pemberantasan itu korupsi. kesempatan, bukan wacana, memang perintah undang-undang Oke. untuk membentuk komisi. Dan ketika itu langsung dilakukan pembentukan Proses. undang-undangnya, proses pemilihan dan sebagainya.
sampai tanggal 29, maka kita harus dilantik. Mau tidak mau dilantik jam berapapun. Kalau tidak, maka pemerintah bisa melakukan pelanggaran undang-undang. Dan waktu itu sedang rame-ramenya DPR bisa diimpeach itu. Ya. Bisa Memang diimpeach kenapa itu. mundur begitu Pak? Maksudnya baru tanggal 29 Desember Kenapa itu? akhirnya mepet? Ya memang tampaknya 2 tahun itu terlalu waktunya tidak Singkat. terlalu cukup ya, karena membangun organisasi baru. Bayangkan ketika membangun organisasi baru itu kita studi banding kemana-mana, studi banding beneran nih. Studi banding Bukan beneran. studi banding politikan. Kan studi banding jalan-jalan gitu ya Pak ya. Bukan. Karena kita tidak tahu betul waktu itu panitia penyusun undang-undang tidak tahu betul yang bagaimana sih KPK itu. Yang namanya Komisi Anti Korupsi itu kita studi ke Hong Kong. Hong Kong memang luar biasa, tapi Hong Kong tidak bisa dijadikan benchmark. Karena Hong Kong itu Hong Kong bukan China loh, Hong Kong. Kecil sekali. Sampai kita studi ke Korea, studi ke Perancis, studi ke Australia. Kita tanya sebenarnya apa sih yang disebut dengan Eradication Commission itu apa sih? Komisi pemberantasan korupsi itu kayak apa gitu. Itu betul-betul kita lakukan dan kita tidak tahu bentuknya. Hong Kong yang paling efektif kalau dari sisi penindakan. Tapi apakah pola Hong Kong bisa diterapkan di Indonesia dengan negara yang begitu luas? Juga sulit. Lalu kita kejar ke Perancis. Perancis mengatakan kami tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kami hanya meng-create sebuah sistem anti korupsi. Kalau ada korupsi kami laporkan ke kejaksaan. Nah sedangkan di kita dibentuknya Komisi Anti Korupsi karena ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Apakah itu polisi, jaksa maupun pengadilan. Ya. Jadi betul-betul kita studi dan itu perlu waktu yang cukup banyak. Iya. Lalu masuk kepada seleksi pimpinannya. Ada Seleksi berapa waktu itu Pak? Berarti kandidatnya. Kandidat seingat saya ada sekitar 38. 38. 38 melalui 3 tahap seleksi, dihasilkan 10. 10 itu kemudian yang diajukan ke DPR, kemudian dipilih oleh DPR, keluarlah 5 nama. Saya yang terbanyak memperoleh suara, kemudian Saudara Amin Sunaryadi, kemudian Saudara Tumpak Hatorangan Panggabean, kemudian Pak Rasul, dan yang terakhir Pak Eri. Itu yang jadi 5 orang. Akhirnya dilantiklah mereka di tanggal 29 29 Desember itu. Berjuanglah 5 pendekar itu ya Pak ya. Modal awal kita oleh pemerintah, bisa dicek, dititipkan di Departemen Kehakiman, dikendalikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? Hanya 2 Waktu itu miliar. kita sudah tanggal 29 Desember kan? Ya. 2 miliar adalah modal dasar dari pemerintah untuk membangun institusi KPK. Dan itu praktis kita tidak bisa pakai pada tahun 2004 itu. Iya. Untuk 2005 kita belum sempat mengajukan permintaan karena organisasi baru terbangun dan APBN 2005 sudah diketok. Iya. Jadi terpaksa proses berikutnya adalah minta lewat anggaran belanja tambahan. Nah, 2 miliar itu saja sudah luar biasa susahnya mau keluar. Oke Pak, kalau gitu nanti kita pengen tahu 2 miliar ini dipakai untuk apa aja kira-kira di awal berdirinya KPK. Nanti ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Bang Todung, saya hormati dia sebagai pengacara senior, saya panggil dia Bang Todung. Itu dibilang, Pak Taufik, kalau dalam 6 bulan KPK sudah bisa nangkap orang, saya angkat topi. Angkat topi artinya respect sama saya.